Kita semua lagi hidup di tengah revolusi AI kan? Nah, buat bener-bener paham, kita tuh harus dengerin langsung dari arsiteknya. Dan kali ini, kita bakal bedah dalam-dalam perspektif salah satu orang paling penting di baliknya, Eric Schmidt. Langsung to the point ya. Kutipan ini bukan cuma ngomongin teknologi baru loh. Menurut Schmidt ini tuh soal kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Gila kan? Ini nunjukin taruhannya tuh gede banget. Dan kenapa kita semua harus, bener-bener harus merhatiin. Oke, jadi kenapa sih kita harus dengerin Eric Schmidt? Siapa dia emangnya? Well, dia bukan sekedar pengamat pinggir lapangan ya. Dia ini orang yang ngubah Google dari startup jadi raksasa dunia. Dia juga yang mimpin akuisisi DeepMind, itu loh otaknya banyak kemajuan AI sekarang. Pengalaman 50 tahun di puncak industri teknologi itu ngasih dia perspektif yang ya nggak semua orang punya. Nah, disinilah letak paradoksnya yang bikin ini semua jadi menarik. Orang yang sama yang ikut ngebangun dunia digital kita, sekarang malah dia yang paling kencang bunyiin alarm bahaya. Aneh kan? Yuk kita cari tahu kenapa. Ungkapan bermain dengan api dari dia tuh bukan cuma kiasan biar dramatis. Ini kesimpulan dari orang yang udah puluhan tahun ada di garis depan. Smith tuh khawatir kita lagi nyiptain sesuatu yang dampaknya bahkan kita sendiri nggak bisa bayangin. Dan itulah yang bikin dia benar-benar cemas. Tapi sebelum kita masuk ke sisi gelapnya, penting banget buat kita ngerti kenapa sih kita ngambil resiko segede ini. Soalnya, Schmidt juga optimis banget loh soal potensi AI. Jadi, yuk kita lihat dulu sisi cerahnya, janjinya yang luar biasa. Angka ini, 2x, ini penting banget. Coba deh bayangin, setiap pekerja kantoran, penulis, programmer, analis, apa aja, tiba-tiba jadi 2 kali lipat lebih produktif. Ini bukan cuma nambah dikit-dikit ya, ini lompatan revolusioner yang bisa ngubah total ekonomi global kita. Nah, ini penting buat kita semua. Dan ini bukan cuma soal duit atau ekonomi ya, ini soal kemanusiaan. Schmidt ngasih contoh yang, wah, nyata banget. Bayangin deh, setiap anak di dunia punya guru privat AI yang ngajarin pakai bahasa dan budaya mereka sendiri. Atau setiap dokter punya asisten AI yang bantu mastiin diagnosisnya paling akurat. Ini tuh alat yang secara fundamental bisa mengubah akses kita ke pendidikan dan kesehatan. Nah, kutipan ini nih yang benar-benar ngebalikin logika kita. Ketakutan terbesar Schmidt itu bukan karena AI-nya terlalu kuat, tapi justru kita yang terlalu lambat manfaatinya buat kebaikan. Paradoks ini yang bikin peringatan-peringatan dia setelah ini jadi jauh lebih serem. Oke, sekarang kita balik koinnya. Setelah ngelihat janji-janji yang begitu besar, sekarang waktunya kita hadapi bahayanya. Karena Schmidt tegas banget soal ini. Dengan kekuatan segede ini, muncul risiko eksistensial yang harus kita pahami benar-benar. Pertanyaan ini pusat dari semua kecemasan dia. Jadi apa aja sih ancaman spesifik yang dia maksud? Schmidt ngerangkumnya jadi 4 kategori besar. Dia nyebutnya 4 penunggang kuda kiamat versi AI. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, serangan siber. Bayangin AI nemuin celah keamanan digital yang bahkan manusia nggak tahu, terus ngelumpuhin semuanya dalam sekejap. Kedua, biologi. Potensi orang jahat buat ngerancang virus baru yang mematikan dari nol. Ngeri banget. Ketiga, disinformasi. Ini bukan lagi hoaks biasa, tapi kebohongan yang dirancang sempurna buat pikiran kamu yang bikin kamu masuk ke dunia alternatif yang adiktif. Dan terakhir, peperangan. Drone otonom yang bisa ngambil keputusan hidup mati di medan perang tanpa campur tangan manusia. Masing-masing skenario ini aja udah cukup buat ngubah dunia kita selamanya. Terus, gimana skenario lepas kendali ini bisa kejadian? Kuncinya ada di konsep ini, peningkatan diri rekursif. Gini deh cara kerjanya. Biar gampang, bayangin ada AI yang tugasnya bikin AI lain yang lebih pintar. Terus AI yang baru itu ngelakuin hal yang sama, lagi dan lagi. Pertumbuhan itu bukan lurus, tapi meledak, eksponensial. Dalam waktu singkat, kecerdasannya bisa melesat jauh di luar pemahaman kita. Smith nunjuk satu momen spesifik yang jadi semacam garis merah. Titik di mana kita harus benar-benar waspada. Sekarang ini, kita kan masih bisa tuh ngawasin komunikasi antar AI, karena mereka pakai bahasa manusia. Tapi pertanyaannya, gimana kalau AI sadar kalau bikin bahasa sendiri yang super efisien itu langkah logis berikutnya? Nah, di saat itulah kita kehilangan kemampuan buat nguping mereka. Dan disinilah saran Schmidt yang jujur, lugas banget, dan agak mengejutkan. Begitu kita udah nggak bisa lagi paham apa yang lagi AI omongin satu sama lain, saat itulah kita harus siap buat, cabut stekernya. Sesimpel itu. Ini tuh rem darurat. Titik intervensi terakhir yang nggak boleh kita lewatin. Oke, kita udah lihat janjinya yang luar biasa dan bahayanya yang serem banget.
Terus kita harus gimana dong? Gimana cara kita ngelewatin masa depan ini? Untungnya, Schmidt nggak cuma nakut-nakutin. Dia juga nawarin beberapa solusi praktis. Menurut Schmidt, ada 3 langkah penting. Pertama, asah pemikiran kritis. Di dunia yang penuh disinformasi, AI kemampuan kita buat nanya dan ngecek fakta jadi pertahanan utama kita. Kedua, bikin aturan main. Unik nih, untuk pertama kalinya, industri teknologi sendiri loh yang minta regulasi dari pemerintah. Dan yang paling penting, ketiga, pertahankan kendali manusia. Kita harus sengaja ngerancang sistem-sistem ini dengan rem darurat yang jelas. Schmidt juga nawarin analogi yang menarik banget dari Google, aturan 70-20-10. Anggap aja ini cara kita sebagai masyarakat ngelola investasi masa depan. 70% energi kita dipakai buat ngejaga apa yang udah jalan baik sekarang. 20% buat proyek-proyek baru yang masih nyambung. Nah 10% sisanya, itulah yang kita alokasikan buat taruhan gila, yang risikonya tinggi kayak AI. Ini soalnya imbangin stabilitas hari ini sama potensi revolusi di hari esok. Pada akhirnya ya, semua ini balik lagi ke kita. AI itu alat yang luar biasa kuat. Mungkin yang paling kuat yang pernah diciptain manusia. Tapi ingat, kayak palu. AI bisa dipakai buat bangun rumah atau bisa juga buat ngancurinnya. Dampaknya baik atau buruk sepenuhnya ada di tangan kita, di pilihan-pilihan yang bakal kita buat nanti. Jadi, kita tutup dengan renungan ini. AI jelas bakal nantang definisi kita soal kecerdasan. Tapi pertanyaan yang jauh lebih dalam dan mungkin lebih personal adalah, pas mesin jadi makin pintar, apakah itu bakal ngedorong kita buat jadi lebih manusiawi? Nah, itulah pertanyaan yang bakal nentuin masa depan kita semua di era AI ini.